Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Baik, kita akan mengkaji gambaran umumnya tentang isu global kefarmasian. Menurut adik-adik nih ya, nggak tahu saya udah dibaca apa belum ya. Menurut adik-adik gimana nih? Kira-kira selain isu-isu yang saya share itu, isu-isu apa yang menjadi perhatian di dunia kefarmasian saat ini? Ada masukan nggak? Aduh, enak saya. Ada masukan? A few moments later. Ada masukan? Ada masukan? Ada keluaran nggak? Apa yang menjadi isu global kefarmasian? Kenapa sih harus belajar etika terkait dengan isu global kefarmasian? Ada ini nggak? Masukan isu? Jadi memang isu itu pasti semua nanti terkait ujung-ujungnya dengan etika ya. Kalau adik-adik pernah belajar teori etika, ya ini mungkin udah ada di Google, nih saya juga ngutip ya. Jadi etika itu tuh asal kata ethos kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Kelihatannya nggak penting dulu ya. Kelihatannya nggak penting. Saya juga kalau kuliah-kuliah kayak gini tuh santai kayak gitu ya. Tapi nanti ketika adik-adik terlibat dalam organisasi, nah ini nih banyak nih mengalami masalah etik ini ya. Sampai ketika menjadi pemimpin besarnya mengalami juga kayak gitu. Jadi etika itu adalah suatu kumpulan, asalnya dari mana? Pembentukan dari karakter, terus itu susulan adat istiadat kebiasaan. Lahirlah suatu etis. Intinya sih cuman pandangan ya. Menurut suatu sumber tuh etika adalah pandangan manusia tuh ya. Nah, dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik gitu ya. Bukan nilai yang jahat. Jadi nilai baik juga menjadi beda-beda gitu ya. Antara manusia yang satu, manusia yang lain. Ini nggak enak ya, kuliahnya kayak Pancasila gitu ya. Kuliah kayak zaman-zaman SMA dulu. Nah, ini tapi penting ya, etika jadi intinya cuma itu. Pandangan manusia. Ya, dalam hal ini nanti kita lahirnya ke organisasi, bisa dalam suatu lingkup kefarmasian. Jadi juga berkata etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia, dipandang dari sisi baik dan buruknya. Baik dan buruk manusia ini terkadang relatif ya. Ada yang menganggap ini benar, ada yang menganggap ini salah, sekelompok orang akhirnya pecah. Ya, contohnya di dalam IAI aja bisa pecah gitu ya. Nah, tahu nggak? Yang Hima Farsi, tahu kan? IAI aja bisa pecah kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita junjung dari awal. Kelihatannya nggak penting ya, tapi ketika adik-adik nanti jadi ketua PD seperti Pak D-nya Puan misalnya nanti ya, akan mengalami konflik-konflik seperti kayak gini. Awalnya dari sini, pengertian kita. Jadi kalian harus memandang secara bijak, secara keseluruhan, seperti Anda memandang sebuah senyawa ya. Jangan hanya memandang dari sisi planarnya aja. Ya, harus belajar memandang dari konformitasnya yang berbeda, gitu ya, dudukan yang berbeda. Sehingga di situ sisi pandang kita menjadi luas. Oh, dari sisi Rizka ini benar kayak gitu ya. Menurut Ashifa salah kayak gitu. Sehingga harus ada pedoman ya, dari situ lahirnya. Dengan demikian etika menjadi suatu refleksi dari apa yang disebut dengan self control kayak gitu. Nah, terkait apa itu sebuah kelompok, perseorangan atau organisasi ya, tergantung. Ini kok nggak bisa next. Nah, kemudian lahirlah kita disebut dengan etika profesi. Ya, etika profesi enak ya, nggak usah nyatet. Tuh dari sumbernya itu suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional
Jadi namanya profesi berarti kita mempunyai sikap dalam memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat sesuai dengan keahlian, karena merupakan jadi suatu kewajiban. Itu harus dipegang. Udah, nggak usah banyak-banyak. Pengertiannya mudah, Adik. Pengertian mudah, ya. Ngejalaninnya susah. Ini bukan hanya terbayang ketika menjadi pelayanan di misalnya apotek atau rumah sakit. Enggak ya. Pelayanannya kan bisa di distributor kayak gitu ya. Kemudian di prinsipal, kemudian ketika menjadi pejabat publik kayak gitu. Ini harus memegang etika profesi kita. Etika ini kira-kira di dalam dunia lain aja ada kayak gitu, masing-masing mempunyai etika profesi. Kalau apoteker mempunyai etika profesi, coba ya kita lihat ID punya, Ikatan Dukun Indonesia aja punya ya, adik-adik ya. Jangan salah ya. Jadi dalam etika perdukunan aja harus ada etika kayak gitu ya. Etika profesi mereka kayak gitu. Karena harus menjadi pacuan, kalau enggak apa? Apa akibatnya? Apa akibatnya, Fitri? Serius banget ini, merhatiin apa nih Fitri? Apa akibatnya Fitri Nur Hidayah? Gambarnya itu gambar pik ya, seolah-olah merhatiin. Nah, saya nggak tahu orangnya di mana. Jadi itu banyak teknik-teknik di TikTok tuh yang kalau ngeliat ya, namanya sekarang zaman kreativitas. Sehingga dari semua itu melahirkan kode etik ya. Jadi sebelum kita membahas isu global, kita harus tahu ini dulu ya. Sambil dibaca-baca isu globalnya tadi. Lahirlah dari situ kode etik. Fungsinya apa tadi? Arahan, intinya arahan, menjamin mutu moralitas. Arahan dan mutu moral. Kenapa sekarang harus di situ? Karena satu, negara kita kan berdasarkan Pancasila juga ya. Harus banyak etik-etik yang terkadang sekarang banyak pelanggaran, sehingga kita harus meningkatkan rasa cinta kita ke tanah air kita ya. Kaitannya ke situ semua nanti. Rasa cinta tanah air kita. Kayak gitu. Sehingga kode etik ini menjadi suatu pegangan arahan mutu moralitas. Dan tuntutannya bagi anggota harus berkewajiban menjalankannya, ya, supaya menghargai hak-hak orang lain. Kenapa etika harus disosialisasikan? Kode etik di dalam suatu profesi. Ya kalau nggak disosialisasikan, gimana orang mau tahu? Kayak gitu, intinya kayak gitu. Gimana sebuah organisasi mau tahu? Gimana etika dalam masyarakat harus disosialisasikan? Enggak ya. Karena itu terlahir dalam suatu adat kebiasaan. Nah, sehingga tujuan kode etik itu menjadi jelas bahwa memberikan arahan supaya bisa bertindak profesional. Gitu. Nah, ini ada beberapa tujuan kode etik. Supaya apa pentingnya? Melindungi anggota organisasi menghadapi persaingan pekerjaan. Nanti Puan pengen mendirikan apotek di sini. Kemudian Anda pengen mendirikan apotek di sebelahnya. Boleh nggak? Coba. Pendapatnya gimana? Misalnya, ya ini belum isu global, itu isu global nasional yang terkadang menjadi perdebatan. Bagaimana? Hah? Ada yang mau berpendapat tadi? Ini kok nggak bisa back ya? Bentar. Ada apa dengan PowerPoint-nya? Halo? Nggak bisa mundur dia. Kenapa nih? Sebentar saya stop share dulu. Kenapa jadi nggak bisa mundur nih ya? Gimana tadi, ada pendapat nggak sebelum saya ini lagi? Share lagi. Izin menjawab, Pak. Nah, ya bagus. Gracilia. Ya, kalau menurut saya nggak boleh kali ya, Pak. Soalnya nanti bisa jadi persaingan terus saling singut-singutan gitu, Pak. Singut ya, akhirnya berantem-beranteman gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus pendapatnya, lugas, jelas, dan ini yang banyak akan nanti dihadapi. Tapi ada pendapat lain nggak? Jadi pendapat Gracilia. Izin berpendapat, Pak. Siapa? Messi. Ya. Kalau menurut saya boleh-boleh aja sih, Pak. Soalnya di dekat rumah saya juga ini ada apotek. Terus di depan agak
Serongan itu ada apotek lagi gitu Pak. Jadi di depannya persis ya? Enggak, Maksudnya agak agak serongan Serongan. tuh 1 meter cuma. Ya artinya dekat sekali ya. Iya, Nggak jauh dari sekitar 500 meter tuh nggak ada ya dari apotek ininya ya. iya. Nah, kalau menurut Messi boleh-boleh aja. Menurut Gasilia gawat nanti Pak, bisa singut-singutan kayak gitu kan. Gimana kita menilainya? Ada lagi yang ingin berpendapat nggak? Ini semakin ini nih. Ini, Pendapat ini Pak. Izin iya. berpendapat. Satu-satu dulu, sebentar. Siapa dulu tadi ya? Sekar apa Jesse ya tadi ya? Monggo lah. Siapa dulu? Sekar. Ya Pak, jadi Hmm. berpendapat ya Pak, sebetulnya kalau saya lebih ke netral sih Pak, kadang kan Netral ini ya. Pak, kalau dari segi kayak perizinan, kalau misalnya selagi itu legal, mungkin bisa aja Pak kayak berdampingan. Cuman karena kita sekarang lagi belajar etika, ya seharusnya lebih baik jangan apa ya satu sektor bidang pekerjaan tuh berdampingan gitu, karena kan bisa menimbulkan kayak persaingan juga dan memang niatnya mau persaingan sehat, cuman kan kita nggak tahu ke depannya kalau misalnya ada dua sisi itu tuh bareng-bareng, jadi benar kata Gea juga sih, takutnya menimbulkan kayak apa ya perselisihan karena persaingan bisnis gitu sih Pak. Makasih Pak. Oke, bagus sekali ya dalam menyampaikan pendapat memang. Tadi saya bagus ya, jadi netral ini. Jadi ada mau tidak setuju, yang setuju boleh-boleh aja, ada yang netral. Ada yang apa lagi nih? Tadi ada yang ini kayaknya mau berpendapat. Iya, Jesse, saya Pak. siapa? Oh, Nadia. Iya. Iya, izin berpendapat ya Pak. Iya, mari. Saya setuju Pak sama Sekar. Memang kalau secara normalnya adanya persaingan yang seperti itu memang banyak ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat secara etika itu memang kurang baik Pak. Apalagi kan itu sesama apoteker ya Pak ya. Itu kan teman sejawat. Jadi sebaiknya untuk menghindari persaingan antar sejawat itu jangan bersampingan seperti itu gitu Pak. Tapi kalau kita lihat dari secara normal atau tidaknya itu memang normal. Tapi kalau dari secara etika itu kurang baik sih Pak kalau menurut saya. Iya. Gimana kalau tiba-tiba tadi puannya menikah sama Nanda kayak gitu. Jadinya apoteknya jadi apotek keluarga. Nah, kalau itu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya jadinya ya. Iya, ada yang berpendapat lain. Tadi dia Izin Nadia. berpendapat Pak. Ini siapa ini? Sebentar nggak muncul kuningnya. Dina Silmi Pak. Oh iya, Dina Silminta. Izin berpendapat Pak. Sejujurnya sebelumnya saya belum tahu Pak ini diatur dalam undang-undang keprofesian farmasi atau enggak hal seperti ini ya Pak. Tapi kalau mungkin sama kayak kata Nadia tadi, kalau untuk etika secara tidak tertulis kayak sama sejawat itu mungkin kurang gimana gitu ya Pak, karena kan bersaing gitu Pak. Tapi di daerah Pramuka itu ada Pak 2 apotek yang jaraknya cuma 5 ruko gitu Pak. Jadi satunya di sini terus beda 5 ruko terus situ apotek lagi Pak dan sama-sama gede apoteknya. Oh, deket Vibes ya? Apa yang mana? Lupa saya Pak. Pokoknya itu kalau ke arah itu sebelah kiri jalan Pak. Iya, jadi begitu ya pendapatnya Dina Silmi, menarik juga semuanya. Jadi boleh apa enggak? Menurut Dina yang intinya? Menurut saya sih kurang tahu ya Pak. So, kalau menurut undang-undang resminya maksudnya kayak tertulis gitu apakah boleh atau enggak saya kurang tahu Pak. Tapi kalau misalkan etika sesama hormati aja gitu Pak kayak ya kan namanya satu profesi kan pasti teman semua gitu Pak. Jadi kurang enak aja mungkin kurang etis aja karena iya sama satunya udah bangun duluan tuh satunya nyusul ikut-ikutan bangun di situ gitu Pak. Secara nggak tertulisnya mungkin benar kata Nadia tadi kurang gimana gitu, kurang etis lah Pak. Dari pandangan hati ya. Oke, ada lagi tadi kayaknya banyak ini, silahkan berpendapat dulu saya bisa mengamati. Ada lagi tadi? Jesse ya? Siapa ya? Ada lagi? Atau yang mau pengen berpendapat tadi, pengen mendirikan apotek tadi? Puan atau Nanda? Jadi ini sebelum menikah ya, kondisinya sebelum menikah. Puan dan Nanda sebelum menikah. Jadi pengen mendirikan gitu kan. Beda tadi kan kalau udah nikah jadi beda.
Oh ini Fitri, ya Iya, Fitri. Fitri dulu deh. Gimana Fitri? Kalau misalnya menurut saya, ya Pak, apakah suaranya masuk ya Pak? Masuk jelas. Ini sinyalnya lagi Kalau kuat. menurut saya untuk letak izin berpendapat Pak, kalau menurut saya untuk letak lokasi perdagangan eceran obat itu kayak apotik itu seharusnya untuk memungkinkan di bawah satu pengolahan Pak. Jadi kalau misalnya kayak yang punya tuh satu apotek, punya 2 apotek, tapi punya satu kayak misalnya nih Nanda sama si Puan itu nikah, jadi itu boleh Pak. Tapi kalau misalnya, kalau menurut kayak itu berbeda yang punya kayak antara apotek satu yang sama apotek yang lain itu bukan satu satu pengolah itu nggak boleh Pak. Kayak misalnya tuh kayak gitu, menurut saya kayak ngundang apa ya Pak ya? Mengundang permusuhan. Kayak gitu, iya Pak. Oke, sip. Ya nggak apa-apa. Mana tadi? Siapa? Puan yang mau berpendapat ya? Iya Pak, izin berpendapat Pak. Makasih. Kalau saya sih mikirnya gini, kan sekarang ini makin banyak lulusan apoteker kan Pak. Terus itu juga pasti mereka banyak juga yang pengen mendirikan apotik. Nah, terus kalau misalnya saya mikirnya gini, kalau misalnya tuh mungkin bisa kali ya Pak, kayak dikasih jarak, nggak boleh nggak boleh sampingan, tapi mungkin bisa dikasih jarak misalnya 500 meter gitu per apotik, atau gimana ya Pak? Soalnya kalau misalnya memang benar-benar nggak boleh, itu pasti kesian juga sih Pak buat apotekernya, kayak mereka pasti bingung lah kalau misalnya makin banyak apotek yang didirikan tapi nggak ada lahan gitu buat mereka mendirikan apotik. Jadi menurut saya nggak apa-apa sih Pak, soalnya kan nggak cuma apotek aja gitu yang bersebelahan atau deketan, ada yang lain kayak restoran atau minimarket kan juga banyak tuh Pak yang bersebelahan, malah beda merek juga. Jadi menurut saya nggak apa-apa sih. Terus juga kalau masalah kayak persaingan, kalau ngomongin rezeki itu kan udah diatur masing-masing Pak. Luar biasa tuh kan. Jadi kita harus melihat sisi pandang lain ya terus. Iya, jadi kayak gitu Pak. Jadi nggak apa-apa sih Pak. Nah ya, ini anggap kalian ini sudah jadi orang semua ributnya nanti ya jadinya ya kan. Terus tuh ada yang berkepentingan benar-benar kayak gini. Jadi menurut Puan tadi nggak apa-apa dengan berbagai alasannya ya, ada yang rezekinya, ada suatu ini. Dia memandang dari sisi yang lain, sisi yang lain. Oke, saya tawarkan lagi, mungkin ada yang ingin berpendapat unek-uneknya gitu ya. Jadi, Halo Pak. ya, Putri Adila tadi kayaknya yang pertama kuning, mari. Iya Pak, tadi kan menurut beberapa teman ada yang netral, terus ada yang nggak mengizinkan, ada juga yang boleh Pak. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang yang saya lihat itu jarak minimal tiap apoteker itu kan 500 meter. Nah, cuman pada kenyataannya seperti di daerah saya sendiri saja, itu banyak apoteker ya apotek yang bahkan kayak sebelahan gitu, bahkan ada yang kayak 3 berderetan sebelahan, terus depannya ada lagi gitu Pak. Itu lebih banyak biasanya karena dia di rumah sakit gitu Pak, jadi kan pasti tempatnya strategis. Nah, jadi banyak apotek yang benar-benar ngincer di tempat dekat-dekat rumah sakit gitu Pak. Nah, tapi kan seharusnya kalau menurut peraturan itu jaraknya 500 meter. Terus seperti yang Bapak jelaskan tadi, menurut Undang-Undang Kode Etik, nggak boleh deketan kan Pak, karena bisa menimbulkan persaingan. Jadi menurut saya seharusnya memang harus berjarak gitu Pak. Terima kasih. Ya, ini dari sisi ini lagi ya. Jadi bayangkan nanti Putri Adila udah jadi ketua nih, salah satu ketua nih. Teman yang memberikan apotek berarti jawabannya udah nggak boleh gitu ya, berjarak. Tapi nggak apa-apa, bagus ya tadi. Tapi saya belum menjelaskan undang-undang ya. Oke, tadi ada lagi tadi berbarengan dengan Putri Adila, ini makin mengkerucut, menyebar nih pendapatnya. Bagus. Siapa tadi? Izin menjawab Pak. Karisma. Izin berpendapat juga. Menurut saya itu nggak apa-apa. Kita berdampingan maupun apa. Bisa jadi juga itu jadi lahan kerjasama kita gitu loh Pak. Misalnya kalau di sini tuh ada jaraknya juga nggak sampai 500 meter Pak. Tapi mereka tuh nyamain harga dividen Pak. Jadi misalnya harga dividen obat segitu, si apoteker-apoteker juga nyamain. Jadi nggak ada yang namanya saingan gitu sih Pak. Jadi sama-sama bagi rata gitu sih Pak. Jadi kayak ada kondisi dia orang itu kompromi buat harga tuh sama kalau bisa. Jadi nggak ada yang
naik, nggak ada yang turun, nggak ada yang mau cari untung gede gitu sih Kak, menurut saya Kak. Luar biasa ya. Makin lagi nambah poin pendapat dari sisi pandang lain, kerjasama ya, kerjasama. Jadi oke aja kayak gitu kan. Seperti yang kita lihat gimana nih Alfamart, Indomaret kok samping-sampingan malah berkembang misalnya ya kayak gitu ya. Bagus sih, bagus saja. Ada lagi tadi selain Harisma Salsabila tadi yang mau berpendapat tadi kayaknya. Mana ya? Berpendapat Pak. Ya. Siapa nih? Kok belum muncul ini? Saya ke speaker. Ya. Kalau menurut saya mungkin kalau ngomongin persaingan Farah. ya kan kalau persaingan itu kita bisa ya kayak pandang bukan hal yang negatif gitu. Mungkin persaingan itu bisa kayak membuat kita membuka peluang kesuksesan yang lebih besar. Misalnya kita jadi lebih insight kita tuh lebih luas gitu. Bagaimana sih cara apotek kita itu lebih dari orang gitu. Misalnya kita menonjol di bidang apanya gitu. Tapi mungkin benar kata Puan tadi sih, aku setuju kalau saya setuju maksudnya mungkin diberi jarak gitu. Kalau misalnya apotek yang benar-benar sebelahan itu kan walaupun walaupun kayak ada yang beda, tapi kadang kalau secara etik itu agak kurang gitu sih Pak. Kalau saya ngelihat warung-warung yang sebelahan pun kayak jarang gitu, mungkin kayak bener-bener dikasih jarak gitu, mungkin kayak 500 meter. Jadi kayak nggak singut-singutan gitu sih Pak, walaupun memang dibilangnya kayak nggak bakal singut-singutan, tapi kita kan nggak tahu gitu ya Pak, kalau misalnya kita ngelihat apotek yang lain rame, tapi apotek kita sepi, itu kan muncul gitu di diri kita, ih kok apotek kita nggak rame gitu, apa yang salah gitu sih Pak. Muncul praduga bersalah ya. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Makasih Pak. Iya, bagus ya. Jadi sisi pandang Farah juga menyiratkan sesuatu yang berbeda juga ya. Jadi bagus, artinya sisi pandang kalian mulai luas dari tadi yang ke bisnisnya, ke ininya, dan lain-lain. Ada lagi kira-kira? Pokoknya sampai unek-unek. Nah, Muzaffar, iya. Kalau menurut saya Pak, malah boleh banget Pak dekatan. Wih, sini boleh banget. Kenapa Gimana itu? ya Pak ya? Jadi gini loh Pak, kita tuh kalau punya saingan, itu malah lebih cepat berkembang. Kayak misalnya kalau kita lihat apotek orang itu lebih rame, kita jadi bisa ngoreksi. Dia bisa rame kenapa? Kenapa tempat kita sepi? Nah, di situ kita bisa introspeksi. Ya, istilahnya sebenarnya apotek yang berdekatan itu bagus juga buat perkembangan dari diri kita sendiri juga sih, Pak. Jadi ya mungkin kita dari bangunannya atau dari pelayanannya kita bisa berkembang gitu. Jadi menurut saya ya boleh-boleh aja gitu. Soalnya ya di tempat saya juga lumayan banyak gitu yang apotek itu deketan gitu dan mereka tuh kayak ya sering renov, ya sering gonta-ganti gitu karyawannya. Jadi ya kayak lebih cepat berkembang gitu menurut saya. Iya, bagus pendapatnya ini malah beda lagi. Jadi sangat boleh banget karena memacu persaingan itu memacu suatu peningkatan perkembangan yang pesat ya. Jadi kalau ada persaingan nanti dalam hal Muzaffar misalnya ada saingan dalam mencari jodoh nanti akan memacu untuk peningkatan mana yang lebih baik kayak gitu juga ya. Kira-kira yang Muzaffar ya. Jadi kalau saya lihat Muzaffar ini kayak orang bos-bos Kimia Farma di dalam distributor ya. Jadi karakternya mirip mirip sih dari badan suara kayak gitu. Jadi biasanya ada bakat-bakat tersendiri yang Muzaffar. Ini saya ini yang ngelihatnya aja ya. Terkadang kayak gitu. Bagus ya Muzaffar. Keluar dia jiwanya itu keluar kayak keluar gitu ya. Ya bagus, pendapatnya sangat boleh banget. Nah, ada yang ekstrim nggak? Ada lagi? Ada lagi mungkin tadi keluar yang Bapak, saya izin berpendapat. Oh iya, Elmiran. Jadi kalau menurut saya dengan adanya aturan yang kayak 500 meter atau apa, itu kan sebenarnya itu lumayan berdekatan gitu ya Pak. Kalau saya bayanginnya kalau memang benar-benar 500 meter, setiap 500 meter itu ada apotek, itu tuh sebenarnya itu saya memandangnya justru kalau banyak apotek tuh banyak lapangan kerja gitu Pak. Jadi kayak lebih lebih memberikan orang kesempatan kayak misalnya orang yang mau di farmasi atau apa jadi bisa belajar gitu. Terus Pak, jadi kayak secara nggak langsung orang tuh dapat kerjaan di apotek dan bisa belajar gitu loh Pak. Jadi makin banyak orang yang paham obat sama sama lebih gampang nyari apotek juga Pak. Itu Pak menurut saya Pak.
ini berpikirnya kesejahteraan nih, baik membuka lapangan kerja untuk masyarakat juga, jadi sisi sosialnya tumbuh. Nah ya, bayangkan ini sekarang ketua IAI-nya siapa nih ya, mendapatkan kalian rapat seperti ini ya, banyak sekali pendapat apa yang akan kalian putuskan. Bagus ya, tadi pendapatnya berbeda juga dengan sisi pandang yang luas ya. Kita lihat Elmira dari sisi pandang yang lain, seperti Muzaffar, tadi ada yang lainnya juga. Bagus. Ada yang lain nggak? Izin berpendapat, Pak. Oh ya, Zakia. Iya, Pak. Kalau menurut saya boleh, Pak, membuka apotek berdekatan karena misal kebutuhan obat masyarakat itu lagi tinggi, terus di suatu wilayah tersebut apoteknya itu cuma satu, jadi kan kayak masyarakat kekurangan pelayanan kefarmasian gitu, Pak. Jadi diperbolehkan membuka apotek berdekatan gitu, Pak. Iya. Jadi hampir mirip ya. Jadi lebih ke pemerataan juga penyediaan obat dan alat kesehatan ya, misalnya tersedia. Bagus. Oke, kelihatannya banyak sekali pendapat yang ini nanti. Ini memang kalau akan didiskusikan nggak ada habisnya. Saya lanjutin dulu sebentar ya. Ini kok PowerPoint saya nggak bisa mundur. Nah, ini bisa. Tadi sampai sini kan. Jadi tadi dengan ada apotek aja satu baru isu nasional itu ya. Itu isu nasional. Apakah di luar negeri juga ada persaingan seperti peletakan apotek kayak gitu, gimana aturannya? Itu tentunya nanti berbeda-beda. Luar biasa kan, satu kasus aja pandangannya bisa beda. Itulah pentingnya adanya kode etik ya, nanti akan menghadapi dengan kode etik. Tujuannya tadi apa? Melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan gitu kan. Tapi benar nggak juga ini? Tadi sisi pandang lainnya banyak kan tadi kan. Ada yang malah justru meningkatkan pekerjaan ya kan. Kalau semakin sedikit nanti lapangan kerja makin sedikit gitu ya, misalnya dibanding Elmira. Susah menilai benar baik buruknya. Pandangan manusia baik dan buruk bisa salah. Dan pedoman kode etik juga bisa berubah-berubah seiring dengan tahun berjalan. Kemudian fungsinya apa? Menjalin hubungan ya. Ini terutama kita nanti ketika sudah dalam suatu organisasi menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain. Kan yang paling utama adalah menjaga nama baik profesi. Yang membuat organisasi kita pecah terkadang masalah-masalah kayak gini atau masalah di internal kayak gitu ya. Bukan hanya organisasi kita yang pecah sebenarnya ya. Ada juga sebenarnya di dalam internal organisasi yang lain, kita nggak ngurusin ya, memang sebenarnya terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, ini yang membuat pecah itu karena nggak bisa mengelola perbedaan pendapat ya. Nanti saya sarankan kalau kalian sudah menjadi orang besar ya, coba ingat kuliah Pak Iqbal dulu. Mungkin Pak Iqbal udah nggak ada gitu ya. Ingat kuliah Pak Iqbal dulu ya kayak gitu. Oh iya, kita harus berpandang dari sisi luas, jangan mikirin satu pandang aja kayak gitu. Kita harus menjaga hubungan antara anggota profesi. Bisa saja ya. Saya banyak melihat di antara teman-teman saya kayak gitu. Ya itu akhirnya crash kayak gitu ya. Crash. Kenapa kita harus crash kayak gitu? Nah ini, sekarang kode etik kita lupa kayak gitu. Kemudian kita merangsang pengembangan profesi pendidikan yang memadai seiring tadi dengan pendapatan pemerataan. Kemudian mengurangi kesalahpahaman dan konflik ya. Tadi Puan mendirikan dekat sama Anda. Nanti ini belum menikah kan? Nanti ujung-ujungnya nanti biasanya nih di daerah tertentu, apalagi daerah-daerah yang klinik ini mainnya ke dukun larinya kayak gitu kan. Akhirnya dia kirimlah ini biar nggak lari, jadi kacau ya. Akhirnya larinya ke hukum. Jadi masalah ini simple tapi menjadi masalah hukum. Kemudian tentunya adalah untuk membentuk ikatan yang kuat ya, untuk melindungi organisasi profesi itu sendiri. Jadi kode etik profesi itu penting ya. Penting ya, cuman menjalankannya itu dengan hati dan pedoman yang baik. Yang menjadikan penting karena dia merupakan suatu sistem norma, nilai aturan profesional tertulis ya, ini tertulis. Yang repot kan kalau nggak tertulis ya, menurut saya kayak gitu kan. Nah ini kita nggak ada pedomannya kayak gitu. Nah jadi ini prinsip pokoknya ya dari 7 prinsip kode etik apoteker. Jadi ini enaknya kalian ini semester bawah sudah langsung dibawa ke intinya ya. Dengan pendapat satu kasus saja tadi sudah luar biasa. Saya nggak berhak menyatakan benar atau salah pendapat kalian. Masing-masing mempunyai
sisi baik sendiri, ya. Kemudian ada sisi buruk sendiri, dan itu terus terang memang masalah jarak tadi itu banyak sekali perbedaan pendapat yang sampai sekarang itu juga belum selesai kayak gitu ya. Sampai sekarang itu juga belum selesai. Ini ada chat sebentar. Muncul. Oh iya, kalau ke toilet silakan aja ya, saya santai aja sekarang. Jadi kita harus memegang prinsip ketika ke depan nanti adik-adik harus meregenerasi. Jadi ketika ada yang mau bangun usaha di sampingnya gimana? Oh, menurut saya boleh-boleh aja Pak, giliran udah megang kekuasaan jadi nggak boleh gitu ya. Dituntut konsisten kayak gitu kan. 7 prinsip kode etik apoteker, make the care of patients your first concerns ya. Dan bla 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 ini artinya ada 7 yang harus kita pegang ya. Jadi yang pertama, memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien sebagai prioritas utama. Nah, ini dalam hal pelayanan ya. Dengan cara berbagai macam tadi, membuat standar praktik yang benar, kemudian meningkatkan, ya ini berusaha meningkatkan pelayanan lah intinya. Banyak ya, bukan hanya di poin-poin ini aja. Menjamin kesesuaian obat. Nah, ini untuk menjalankan kode etik secara pribadi seolah-olah ya. Tapi dengan pribadi melindungi seluruh anggota. Yang repot tadi kan kalau udah masalah bisnis tadi. Ya. Kemudian membuat keputusan profesi yang mengutamakan untuk kepentingan penderita atau masyarakat. Nah, berarti kayak tadi gitu ya. Ketika Anda memutuskan boleh nggak tadi, harus mengutamakan apa? Membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau tadi semakin banyak, kira-kira dari sisi pandang ini gimana? Pelayanan semakin banyak, bagus ya. Membuka lapangan kerja, bagus. Persaingan menjadi suatu peningkatan yang kata Muzaffar tadi, bagus. Ada yang nggak boleh juga karena undang-undang katanya ada aturan yang menyangkut jarak. Tetapi aturan jarak itu di beberapa tempat aturan jarak itu tidak diberlakukan secara nasional gitu ya. Berbeda-beda ya, banyak yang saling berdampingan. Ya, bahkan itu malah berkembang seperti itu ya. Kita lihat kenapa berbeda antara Alfamart Indomaret dengan apotek. Nah, ada yang berpendapat? Atau bisa nggak dijadikan sama kayak gitu? Kalau belum, oke nanti. Kemudian kita ada menghargai orang lain. Ini ya, jadi kode etik, menghargai orang lain. Orang lain ini siapa? Teman-teman kita sendiri. Kemudian ada nanti mungkin menyangkut akan crash nanti dengan organisasi kesehatan yang lain. Misalnya dengan ID, dengan ini ya, macam-macam. Misalnya adik-adik, ada kayak senior saya yang membuat klinik, kemudian nanti berdekatan dengan klinik punya dokter, dia apoteker nih yang punya, kemudian ini klinik dokter. Nah ini kan jadi menjadi suatu bagaimana kita menghargai juga ya, menghargai. Berat kalau etik ini kan, kita harus memahami kulturnya, memperlakukan orang lain seperti saudara kita sendiri dan menjamin kerahasiaan. Oke, kemudian kita harus mendorong pasien juga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kefarmasian. Itu yang harus dipegang dalam kode etik apoteker ya. Jadi dia harus bekerja sama dengan pasiennya ya, dan kita menghargai hak pasien. Kemudian ini bisa dibaca sih memang nanti yang meningkatkan professional knowledge dan kompetensi. Nah, ini kode etik kita. Professional knowledge dan kompetensi. Dengan adanya tadi persaingan yang ini, jadi Muzaffar punya sisi pandang positif ya menurut saya. Jadi akan memicu peningkatan skill kita. Kenapa sih apotek sana lebih ramai kayak gitu ya? Akhirnya saling berkembang. Kenapa pabrik yang di sana lebih ramai? Akhirnya berkembang mengembangkan kompetensi karena dengan adanya kritik ya. Nah, kemudian kita harus jujur dan dapat dipercaya. Ini yang paling penting ya. Jangan kita bohongi pasien dalam hal pelayanan, apalagi membohongi sejawat kita di dalam perizinan ya. Ini juga menjadi konsen penting. Jujur dan dapat dipercaya. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, ya otomatis dalam hubungan pribadi juga ya nggak akan jauh-jauh gitu ya. Nggak akan jauh-jauh, ini kan larinya ke sana. Jadi kita harus tidak melakukan sesuatu yang berdampak pada hilangnya kepercayaan, baik itu pada pasien atau sejawat lain kayak gitu.
Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi sebelum mengambil tadi keputusan, seperti itu ya, kemudian mengambil tanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian kita. Kita harus menciptakan situasi yang mendukung ya dalam pelayanan pasien itu. Kalau tadi udah kedekatan, gondong-godokan, situasi nggak mendukung, waduh, kode etik ini jadi lari. Kayak gitu. Jadi permasalahan tadi, isu nasional tadi akan menjadi panjang dengan sisi pandang yang berbeda. Tidak pandangan untuk sementara, ya, baik buruknya, benar atau tidaknya masalah jarak itu karena belum ada aturan yang membawahi secara di atasnya, jadi tidak bisa diputuskan ya, sehingga larinya ke kode etik. Kode etik ini akhirnya larinya ke pandangan masing-masing. Semakin dalam pandangan kalian, ya kan, semakin berbeda kayak gitu ya. Langsung misalnya, oh nggak boleh kayak gitu kan. Oh nggak boleh. Gimana kalau tadi nikah gitu kan, malah jatuh cinta kan. Puan dengan Anda jatuh cinta menikah. Oh boleh-boleh aja Pak, kan nanti dijadiin satu merger ya kan kayak gitu. Ada yang bersamping-sampingan, tetap berkembang kayak gitu ya. Kita ngeliat kenyataannya. Sehingga tentunya dengan tidak adanya pegangan, maka organisasi itu mempunyai peraturan-peraturan organisasi tentang pedoman disiplin apoteker Indonesia ya dalam hal pelayanan. Kayak gitu ya, ini ada surat keputusannya dan dalamnya ya begitulah aturan-aturan ya. Nggak usah dibahas di sini, nanti bisa di-download sendiri itu ya. Surat keputusan PPIAI nomor ini tentang peraturan organisasi, pedoman disiplinnya. Kemudian ketika ada yang melanggar kode etik ya, kode etik yang fatal kayak gitu nanti akan mengalami tata cara penanganan pelanggaran kode etik ya, kayak gitu. Jadi ada ya di dalam organisasi apoteker itu ada Majelis Etik dan Disiplin ya, MEDAI Apoteker Indonesia ya. Jadi itulah yang mengurusin hubungan antara kesatuan dengan sejawat ya. Sejawat. Jadi kalau nanti kalian lulus apoteker itu pokoknya namanya teman sejawat gitu. Sama lulusan mana sama udah menjadi satu kan, harus menghargai tadi kayak gitu ya. Nggak ada ini lulusan Unila ini itu dalam lulusan Inal kayak gitu ya. Tetapi nanti akan menjadi ciri khas, oh lulusan Unila ini ternyata punya etik yang tinggi kayak gitu, punya ini kayak gitu ya. Jadi lebih beretik ya. Etik itu lebih kepada kebiasaan, perasaan, ada tata nilai kayak gitu kan, dengan pandangan yang berbeda. Ini ada chat lagi. Oke, jadi isu yang saya bagikan salah satunya adalah tentang obat palsu ya, real or fake. Nah, real or fake, isu global. Obat palsu dengan segala pengkondisiannya, gimana nih menurut adik-adik nih? Pertama nih tentang obat palsu. Isu global kita tentang obat palsu, kalau dipandang secara etik, berarti langsung, oh nggak boleh Pak, kayak gitu. Atau ada pandangan lain dari adik-adik? Kenapa bisa muncul obat palsu kayak gitu? Monggo. Kalau ada yang berpendapat, apa menurut adik-adik tentang obat palsu? Atau boleh juga langsung, kan ada yang sekarang lagi berkembang adalah telemedicine gitu ya. Telemedicine ini boleh nggak ya? Ya, telemedicine misalnya di situ ya ada gambarnya. Nih di sini ada langsung di sini dalam hal ini dokter, bisa juga nanti ada apoteker langsung konsultasi lewat sini. Jadi di dalam telemedicine dokter aja, antara ada yang setuju ada yang nggak setuju gitu kan. Nanti di sini nanti apoteker mau pecah lagi nggak? Boleh nggak nih? Sebenarnya setuju atau nggak setuju kayak gitu. Lihat sisi pandang 7 tadi gimana. Kemudian menghadapi kuncinya adalah melihat perkembangan zaman. Ya, kemudian gimana tentang kasus penjualan obat online? Ada yang ingin berpendapat dari artikel-artikel yang saya share atau belum sempat dibaca, atau ini kan nggak dibaca aja bisa tahu sih ya. Kayak gitu, gimana? Terserah memilih, mau berkomen di dalam obat palsu, gimana pandangannya dalam situ obat palsu, gimana sih membatasi
atau dalam solusinya gimana mengatasi obat palsu, kemudian menghadapi perkembangan global sekarang dengan adanya telemedicine itu gimana ya, kemudian dengan penjualan obat online itu boleh nggak kayak gitu? Misalnya nih saya kemarin beli vitamin aja karena saking susahnya stok, itu saya online gitu. Nah, Bapak sendiri beli online gitu. Ada juga yang nggak setuju online kayak gitu kan. Nah, itu gimana? Boleh nggak misalnya, yang udah dulu lah, obat itu dijual online apa enggak, kayak gitu. Monggo, kita open mic Pak, lagi ya. saya izin berpendapat, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Yang tentang penjualan online ya, Pak. Kalau dari pandangan saya ya, Pak, kalau penjualan online itu menurut saya boleh banget, karena yang namanya kemajuan teknologi itu kan nggak bisa dipungkiri gitu ya, Pak. Jadi kita juga harus yang kayak ngikutin kan perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya adanya apa ya, yang kayak teknologi kita bisa mesen dari rumah aja, itu tuh sebenarnya sangat mempermudah kita kan, Pak. Apalagi kalau di zaman corona ini kita yang harusnya stay at home aja, itu kita udah ngejalanin. Jadi kalau misalnya ada, eee bisa mesen itu boleh, Pak. Tapi menurut saya itu pembagian obatnya lagi, Pak. Jadi kalau misalnya obat keras atau apa nggak boleh online karena itu juga misalnya harus resep dokter ya, Pak. Ya. Saya juga dengar-dengar kalau misalnya resep dokter itu bisa difoto atau bisa di-scan, tapi itu saya nggak setuju, Pak. Karena itu bisa adanya pemalsuan gitu kan, Pak. Jadi kalau misalnya resep dokter yang bisa difoto dan obatnya bisa datang ke rumah, itu saya nggak setuju. Tapi kalau misalnya obat bebas, itu obat bebas atau obat yang bisa apa namanya, Pak, ya, maksudnya Ya, yang tanpa resep dokter. iya, tanpa resep dokter gitu, itu saya setuju, Pak. Dan kalau misalnya tentang harga di online, Pak, sama harga di apotek yang offline, sebenarnya itu tuh bisa aja menjatuhkan harga gitu loh, Pak. Soalnya yang namanya online itu kan dia lebih cepat menyebarnya, lebih cepat orang juga yang kayak, yang mana sih yang lebih murah, yang mana sih lebih murah. Tapi dengan ngelihat itu juga obat asli ya, Pak. Jadi itu secara nggak langsung bisa juga menjatuhkan harga yang apotek-apotek offline gitu, Pak. Jadi boleh nggak? Kan menjatuhkan harga, tadi kan setuju, jadi boleh nggak? Setuju nggak jangan online? Kalau secara garis besarnya saya setuju, Pak, karena itu memudahkan kita. Dan sebenarnya kalau lebih murah juga kan ya bagus sih, Pak, bisa lebih hemat. Jadi sebagai pengguna setuju ya, tapi sebagai kalau Elmira sebagai pengusaha apotek offline ya, setuju Iya, nggak? Pak. Setuju juga nggak ada Setuju online? juga, Pak, karena namanya juga perkembangan teknologi kita harus ngikutin, jadi kalau bisa online-nya juga ada gitu, Pak. Dengan catatan tadi untuk obat-obat dibedakan antara obat yang di resep sama enggak ya tadi ya? Iya, Pak. Kalau yang resep tuh menurut saya emang bener-bener harus yang kayak kalau bisa dilihat apotekernya langsung sih, Pak, karena itu kan Iya, iya. emang tugasnya, Pak. Iya, makasih, Pak. Iya, terima kasih pendapatnya ya. Wah, ini karena memang turunan dari orang tuanya ya, jadi pengalaman dalam pengawasan obat ya. Jadi bagus sekali pendapat Elmira. Jadi dia setuju tuh dengan online ya, karena satu, ketersediaan akses ya, kemudahan apalagi menghadapi perkembangan zaman. Nah, ada lagi nggak nih? Kalau tadi kita ribet tentang jarak tadi, bisa juga nanti dikaitkan dengan jarak, dengan penjualan obat online ini gimana? Ini juga menjadi isu perdebatan ini ya. Jadi ini isu global, masuk ke isu nasional, masuk isu daerah. Kayak gitu. Penjualan obat online. Ya, Chef Asifa ya? Iya, Pak. Izin berpendapat yang telemedicine ya, Pak? Kalau saya sih yang telemedicine ini kurang setuju ya, Pak, karena ditakutkan adanya kesalahpahaman gitu, Pak, antara pasien dengan dokternya. Terus juga kalau misalkan telemedicine ini dipakai untuk masyarakat desa yang belum melek teknologi itu menurut saya agak kurang susah gitu, Pak. Itu sih, Pak, kalau menurut saya. Kalau telemedicine-nya dalam hal konsultasi obat sama apotekernya gimana? Atau apoteker melayani swamedikasi lewat online-nya gimana? Nah, misalnya kayak gini, yang di laptop itu. Tadi kan dokter. Kalau menurut
Kurang setuju sih Pak, karena itu tadi kan Sama takutnya ya? kesalahpahaman gitu antara pasien sama apotekernya, walaupun itu udah Udah ada via teknologinya ya, meskipun ya. ya kayak kurang aja gitu Pak kalau misalkan nggak secara langsung gitu Pak. Oh, meskipun dia sudah pakai Zoom juga gitu. Jadi dia mau konsultasi ada obatnya juga kayak gitu. Iya kalau menurut Meskipun saya gitu ya Pak. iya nggak apa-apa. Saya cuma ini aja. Iya, Jadi Pak. menurut ini kurang setuju ya dengan karena ada keterbatasan ya ketika berhubungan dengan online. Takutnya terjadi kesalahpahaman ya. Ya, bagus Iya, juga. Nah, ini wajar aja. Oke, ada lagi nggak nih? Siapa tahu memberikan pandangan lain. Ya? Izin berpendapat, Pak. Sebentar, siapa ini? Cewek apa cowok nih? Tadi ada suara cowok juga. Saya, Pak. Oh, Muzaffar. Oke. Muzaffar. Mungkin saya kurang setuju di ini sih, Pak, apa penjualan obat secara online gitu ya, Pak. Soalnya dengan penjualan offline saja itu ada beberapa kasus penyalahgunaan obat gitu, Pak. Seperti saya ambil contoh kayak Comix gitu, Pak. Comix itu aja sering disalahgunakan gitu, Pak. Nah, jika dijual secara online itu kan makin mudah akses untuk membeli obat-obat, Pak. Jadi ada kemungkinan penyalahgunaan makin tinggi gitu, Pak. Jadi oke, ini sisi baru lagi ya dari yang tadi dari Elmira dari Ashifa. Jadi adanya titik penyalahgunaan masuk akal ya, sangat masuk akal. Jadi tingkat penyalahgunaan akan semakin sulit dikontrol ya, Muzaffar ya, terutama obat-obat kayak yang mengandung prekursor ya, seperti komik kayak gitu ya. Jadi sering mabok ya kayak gitu ya. Dikatakan di kampung-kampung sering mabok. Gitu. Kamu pernah mabok nggak, Muzaffar? Enggak ya? Ya, bahkan obat pilek aja bisa disalahgunakan. Bagus. Oke, tadi ada yang mau pendapat lagi? Izin berpendapat, Pak. Anissa, Anissa Salsabila. Kalau menurut saya untuk obat online itu saya setuju sih Pak, saya sependapat sama Elmira. Cuman kalau untuk obat keras itu menurut saya harusnya ada step-step lebih lanjut ya Pak, karena takut disalahgunakan atau apa. Terus untuk telemedicine, saya setuju Pak, karena kan itu ngebantu banget buat orang-orang di kampung yang ada sinyal gitu. Jadi kayak rumah sakit jauh atau apotek jauh, jadi dia tinggal buka HP aja kan, tinggal buka aplikasi, tinggal video call sama dokternya. Terus kalau misalnya buat masyarakat nih yang belum tahu sama telemedicine, itu kan bisa cek BPOM gitu Pak, cek nomor BPOM-nya gitu. Jadi dia tahu nih mana yang palsu, mana yang bukan. Nah, kalau misalnya juga belum tahu ya bisa tinggal buka website Halo Dokter gitu sih Pak, tinggal nanya, Dok ini bener nggak sih Dok obatnya Dok? Gitu. Kalau misalnya kurang yakin gitu sama setan gitu kan bisa Pak, kayak bayar lebih mahal terus video call kayak yang ada di gambar ini Pak. Oke. Bagus dia pendapatnya setuju dengan kemudahan online, dengan memudahkan ya nanti kan terkait dengan itu tinggal masalah pemerintah untuk mengembangkan sarana lah kira-kira gitu ya. Anissa ya, jadi lebih mudah terjalin komunikasi dengan banyak tingkat pelayanan kesehatan baik dari dokter maupun apotekernya ya, karena kalau langsung online ini biasanya langsung dokter, apotekernya ya kayak gitu ya. Ini beberapa di Jakarta sudah berkembang juga ya. Jadi memang Halodoc itu udah langsung masuk ke di situ ada penyerahan obatnya di situ ya, langsung ya. Bahkan sudah keluar apa? Permenkesnya ya? Sudah belum. Nah, itu malah saya kasih tahu lagi. Ya bagus ya. Jadi pendapatnya setuju dengan segala kelebihannya memudahkan. Ini mulai perkembangan zaman, kemudahan. Tadi Muzaffar tidak setuju. Lebih karena ada penyalahgunaan, jadi ada sisi negatifnya. Ada lagi nggak nih? Rasa-rasanya ada dua yang ngomong ya. Putri Adila tadi udah ya. Tadi yang satunya Cynthia, Pak. Cynthia dulu ya, Putri Adila ya. Tadi kan ini ya. Saya pengen mendengar yang lain. Nanti boleh juga. Ya, Cynthia. Iya Pak, kalau dari saya mau bahas yang tentang regulasi jual obat online kayak Elmira sama Japar ya Pak. Kalau saya sih setuju Pak, kan sekarang juga masa pandemi, dilihat dari
kondisi yang nggak memungkinkan buat kita beli secara offline. Tapi yang udah dikatain sama Elmira sama Japar tadi kan ada beberapa jenis obat kayak obat keras, obat bebas terbatas, obat narkotika dan lain-lain yang harus dibeli sama melalui resep dokter. Terus juga dari obat-obatan itu kan sangat rentan banget buat disalahgunakan oleh masyarakat gitu ya Pak, yang bisa membahayakan kesehatan bahkan itu menimbulkan korban. Terus tapi yang saya udah baca dari yang dikirimin Pak Iqbal, jadi itu tuh ada kayak peraturan dari produk farmasinya. Jadi untuk obat-obat golongan bebas, obat golongan bebas terbatas, apa maksud saya narkotika, psikotropika gitu, itu harus itu dilarang keras untuk dijual secara online. Tapi itu juga ada pertimbangannya gitu. Pertimbangannya itu diantaranya yang pertama hanya tenaga medis yaitu dokter dan dokter yang berwenang untuk meresepkan obat. Terus juga pihak yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan obat itu adalah apoteker berdasarkan resep dokter. Itu sih Pak yang saya baca dari yang Bapak kirimin. Jadi kalau menurut saya itu boleh sih Pak. Dan bagus juga melihat kondisi kita saat ini. Wah, ini bagus ya. Jadi kalau udah baca yang saya kirimin itu sebenarnya jadi lebih luas ya nanti pandangannya ya, itu kan dari artikel-artikel aja sih, tapi menurut saya menarik. Bagus ya Cynthia Menandes, jadi boleh-boleh aja dengan batasan-batasannya mirip dengan Elmira, cuman hanya dipertegas nanti dia batasannya apa, dengan resep dokternya apa, terus melayani dengan ke apotekernya gimana, dan dengan menjalankan aturan yang udah disepakati ya. Nah, ya itu bagus ya sudah membaca, karena kita nggak mau sudah mengalami perkembangan zaman ya. Karena mungkin ya di zaman ini aja udah online ya. Bahkan kalau adik-adik nanti jadi apoteker tuh pasti akan ditanya terus sama saudara, sama ini ditanya terus tentang obat sama penyakit itu, mau nggak mau kalian harus paham. Ya sama aja ya kayak saya pasti akan ditanya terus. Sama yang jadi dokter juga pasti ditanya. Kita tuh pasti ditanya, kita nggak dianggap paham semuanya ya. Jadi bisa kayak spesialis juga ya kayak gitu ya. Bagus konsultasinya online ya, tinggal nanti diatur tentang pembayarannya itu sudah ada juga ya. Bagus sekali pendapatnya. Ada yang tadi Putri Adila? Jadi Cynthia Menandes sudah membaca. Di sini kan isunya ada dua ya Pak. Pertama obat palsu tadi. Nah, saya ingin menanggapi yang obat palsu terlebih dahulu. Nah, menurut saya, walaupun tanpa kode etik juga, penyebaran obat palsu itu pastinya dilarang kan, Pak? Karena memang selain merugikan, ya kan biasanya obat palsu itu digunakan hanya untuk mencari keuntungan. Jadi menurut saya itu benar-benar nggak benar gitu. Karena obat palsu itu kan biasanya obat yang bahan aslinya atau bahan bakunya itu nggak sesuai sama obat asli, tapi dibuat produknya itu seakan-akan mirip obat asli. Dan itu kan menipu para pembeli ataupun para konsumen. Dan itu bisa juga menimbulkan efek samping. Jadi menurut saya peredarannya dilarang. Kecuali ada istilahnya dalam medis itu obat palsu, tapi namanya placebo gitu, Pak. Dia kan digunakan untuk tindakan medis, tapi isinya itu kan glukosa gitu. Jadi nggak menimbulkan efek samping, beda sama obat palsu. Kemudian untuk yang konsultasi atau telemedicine, menurut saya setuju Pak untuk konsultasinya dengan langsung apoteker gitu. Tapi dia tuh harus langsung gitu Pak. Seperti kata Bapak bisa lewat Zoom ataupun kayak video call gitu Pak. Tapi untuk penjualannya sendiri atau regulasinya seperti yang kata Japar kan komik itu biasa digunakan untuk yang aneh-aneh gitu kan Pak. Tapi kan dia termasuk obat bebas, jadi kita juga nggak bisa terlalu mengatur kalau misalnya si konsumen itu menggunakan obat bebas untuk disalahgunakan. Jadi mungkin ke depannya pemerintah itu bisa membuat regulasi yang lebih tegas atau mungkin bisa membuat perkembangan teknologi yang baru seperti kartu yang dia tuh udah ada riwayat kesehatan para pasiennya gitu Pak. Jadi pas apotekernya sebelum beli obat gitu, kita bisa melihat riwayat kesehatan si konsumen gitu, Pak. Terima kasih. Oh iya, jadi bagus. Terima kasih ya Putri Adila. Memandangnya sudah ini nih sekarang. Lebih luas lagi dia. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke ya. Jadi dari obat palsu dia setuju jelas karena penjualan online ini akan memacu
penjualan obat palsu juga ya, Putri ya. Kenapa? Karena yang saya baca, yang saya share itu, kalau dibaca tentang obat palsu, keuntungan dari obat palsu itu luar biasa. Luar biasa ya, peningkatannya per tahun ya. Tapi kenapa terus ada obat palsu kayak gitu? Bahkan nggak sampai terberantas sekarang. Maupun nggak ada online aja, offline aja obat palsu banyak. Apalagi online ya gitu, Putri Adilanya. Benar nggak? Apalagi online ya. Jadi salah satu kelemahan dari online adalah peredaran obat palsu yang sulit untuk dikendalikan ya. Jadi BPOM sendiri akan tergopoh-gopoh untuk mengendalikannya. Bahkan kalau adik-adik ngelihat, itu psikotropika, misalnya alprazolam aja sempat ada di Shopee ya. Sempat ada di Shopee, di Tokopedia kayak gitu ya. Kemudian sempat ada morfin ya, tapi sekarang udah banyak terbatasi ya. Oke, dengan banyaknya pendapat tadi, kira-kira nih ada nggak yang ingin berpendapat solusi terhadap isu-isu global ini ya? Ini karena menyangkut, sebenarnya kalau isu global akan banyak sekali ya, belum dari pabrikasi dalam penelitian, kita nggak berbicara sana, kita berbicara dengan 3 hal pokok ini yang terkadang sangat sulit ini. Bagaimana solusi, salah satu solusi untuk mengatasi keseimbangan ini? Ada nggak yang ingin berpendapat? Nah, solusinya boleh ngerangkum dari yang teman-temannya tadi. Bapak izin berpendapat, Pak. Oke, Triana, nggak di dalam pesawat kamu? Enggak, Pak. Saya mau berpendapat tentang solusi yang obat palsu aja, Pak. Sebenarnya tadi saya sempat cari dikit di Google. Kalau di Kompas itu ditulisin kalau munculnya obat palsu ini udah ada dari tahun 1960, Pak. Nah, logikanya kan kenapa sampai tahun 2021 tetap ada ya, Pak, obat palsu? Nah, mungkin kalau pendapat saya itu obat palsu ini kasusnya sama kayak korupsi, Pak. Iya. Tetap ada kan, Pak? Akan tetap ada. Nggak bisa bukan nggak bisa, tapi sulit untuk diberantas. Seperti kemiskinan ya? Sama juga. Oh, gitu. Dan menurut saya, mungkin ada kejanggalan atau kurang ya, Pak, di bagian tindak pidana hukumnya, Pak. Nah, mungkin juga dari keputusan hukumnya itu, apa ya, Pak, tidak menimbulkan efek jera gitu, Pak, kepada pelakunya. Nah, mungkin menurut saya dari obat palsu ini, solusinya itu seharusnya di bidang hukumnya, di tindak pidananya itu membuat si pelakunya jera gitu, Pak. Karena sampai sekarang menurut saya obat palsu ini sama kayak korupsi, Pak. Nggak apa ya, Pak, hukumannya itu tidak menimbulkan efek jera, Pak, kepada pelakunya. Jadi ya istilahnya kalau nggak menimbulkan efek jera ya tetap ada terus-menerus, Pak, gitu si obat palsu ini. Sampai kiamat ya? Iya, Pak, bisa jadi kayak gitu, Pak. Kayak korupsi aja kita nggak tahu, Pak ya, kapan hilangnya gitu kasus korupsi gitu, Pak. Iya, bagus. Sekian, Pak, terima kasih. Bagus pendapatnya. Jadi karena memang salah satunya hukumannya yang nggak jera-jera, nggak bisa menjerakan ya. Seandainya mungkin nggak obat palsu ini dimainkan oleh oknum apoteker kayak gitu. Nah, itulah mungkin ya. Jadi ada nggak gitu oknum apoteker yang main? Nah, ini yang makanya harus belajar kita etis. Ini landasan etis kita ketika adik-adik nanti punya wewenang, kuasa ya. Itu sangat mungkin sekali adik-adik sekarang idealis, kemudian tergiur dengan uang ya, akan menjalani bisnis obat palsu ini ya. Ya, ketika menjadi bos dari misalnya suatu distributor ya. Jadi benar ya kata Triana, seolah-olah obat palsu ini seperti kayak kasus korupsi yang tidak ada habisnya karena memang berkaitan dengan keuangan. Tapi salah satunya adalah memperkuat hukum. Iya, itu dari sisi pandang Triana. Jadi ketika kita memandang, benar ya, jadi jangan hanya cuma satu, berarti nanti nyangkut ke hukum. Ada lagi nggak? Berarti yang berpendapat nggak? Solusinya gimana? Tadi hukum lah, kita ambil poin utamanya. Saya izin berpendapat. Siapa nih? Rizka ya? Rizka, ayo. Ya, Pak.
Sebelumnya saya mau cerita dulu Pak. Jadi waktu itu pernah ada di kampung saya, tetangga saya itu ditawarin obat gitu Pak sama sales. Katanya itu obat asam urat. Tapi ternyata waktu diminum emang mendingan. Tapi kalau nggak diminum lagi dia kambuh lagi gitu Pak. Jadi ngebuat ketergantungan gitu. Nah, mungkin ya namanya orang kampung gitu kan ya Pak, jadi nggak buka-buka internet apa gimana gitu. Nah, mungkin menurut saya solusinya ini sih Pak, kayak dari tenaga kesehatan di wilayah itu bisa disosialisasi gitu Pak. Kayak Sosialisasi orang tentang kayak obat-obatan ini ada yang palsu, ada yang gini-gini gitu Pak. Oke. Poin penting kedua, sosialisasi ya. Sosialisasi ini bisa dari tenaga kesehatan maupun dari dosen sama mahasiswa juga boleh ya. Boleh kan nanti ikut ya kita pengabdian obat palsu berarti yang muncul nanti mudah-mudahan jebol ini dananya. Bagus ya, jadi solusi memberikan manfaat tadi karena banyak info yang nggak bisa dijangkau oleh masyarakat tadi, obat-obat asam urat misalnya, obat-obat yang lainnya, bahan kimia obat. Bagus, ini sisi pandang yang kedua, kita mendapatkan poin yang lain selain hukum harus tegas. Kalau masalah hukum ini agak repot ya di Indonesia ya, karena korupsi juga sampai saat ini juga masih ya kita susah lah memandangnya. Nah, tapi kita harus tahu juga ya di situ ya, nanti siapa tahu nanti ada yang jadi anggota DPR ya, banyak juga apoteker jadi anggota DPR. Nah, nanti akan mengalami dengan ini ya, kode etik ini tadi dengan pemberian info ya, penyuluhan lah istilahnya ya, promosi kesehatan. Ada sekap? Ya Pak. Ya izin berpendapat ya Pak. Kalau dari obat palsu sebetulnya udah benar apa yang teman-teman sampaikan. Terus mungkin saya baca dari artikel yang Bapak share kan itu ada pihak obat palsu, kan salah satunya dikutip bahwa BPOM sendiri itu udah bekerja sama dengan lembaga keamanan luar negeri gitu Pak, contohnya kayak Interpol. Nah mungkin kalau dari saya sih ya sarannya ini agak berat sih Pak, karena kan ini menyangkut, maksudnya kan kayak menyangkut negara gitu ya Pak. Antar negara. Ya dari BPOM-nya itu sendiri lebih ini lagi sih Pak, mungkin lebih mempertegas lagi. Terus habis itu kan udah ada keuntungan banyak tuh, contohnya kayak Interpol kan itu ikut membantu mengamati si obat-obatan tersebut. Jadi mungkin ke depannya tuh lebih dipertegas lagi. Terus untuk telemedicine sama penjualan obat online, ini kan dua hal yang saling terkait ya Pak, karena penjualan obat online itu pasti kan menggunakan juga metode dari telemedicine ini. Kalau menurut saya bisa diambil jalan tengahnya itu tuh kayak di masa pandemi seperti ini kan benar ya kata Elmira, kita tuh gak bisa keluar, gak bisa leluasa pergi beli obat gitu. Jadi mungkin kalau dari apotekernya sendiri bisa memanfaatkan antara penjualan secara offline ataupun secara online Pak. Kalau offline kan tentunya bisa buka di apotek masing-masing, tapi kita juga bisa membuka via online dengan catatan itu tuh benar-benar resmi. Contohnya, aduh maaf ya Pak sebut merek, misalnya contohnya kayak Halodoc gitu ya Pak. Halodoc. Nah kan maksudnya itu kan dia juga sambil berobat, terus kan juga kita sebagai pasien kan memperoleh obat, dan itu juga kan obatnya resmi ya Pak. Jadi mungkin sebagai apoteker ke depannya kita bisa ambil peluang itu tuh untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan yang resmi untuk menjual obat tersebut Pak, dan tentunya lebih meningkatkan juga edukasinya gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien juga yang beli obat gitu secara online, kita jangan cuman memberikan obat tersebut, tapi juga mengedukasi kalau obat ini memang benar-benar apa ya asli gitu, dalam artian ada kandungan yang selaras gitu dengan penyakit yang mereka konsultasikan gitu sih Pak. Terima kasih. Luar biasa memang ya, pinter-pinter ya ternyata yang angkatan 2020, bukan hanya angkatan 2020 sih, 2021 juga pinter-pinter nih jadi sedang ini. Tapi bagus sekali ya sekarang mengutarakan dengan tanpa selip kata kayak gitu ya. Jadi lugas sekali ya, runtut, sistematis, dan idenya bagus bahwa
dengan tadi kalau baca tadi kan jadi luas, ada yang bekerja sama dengan Interpol antara ini. Yang jadi masalah kalau sekarang misalnya jadi kepala BPOM-nya misalnya ya, terus malah ditawarin duit gimana? Izin jawab ya Pak. Kalau saya pribadi ya, semoga maksudnya kan itu tanggung jawab yang sangat besar ya Pak, diamankan jadi ketua gitu. Tapi kalau saya sih pasti berpegang teguh Pak, karena kan kita 1 miliar dikasih? Kalau saya sih enggak deh Pak, kayaknya kan kefarmasian maksudnya kan itu berkait apa? Gitu. Saat itu Sekar lagi butuh duit, punya utang misalnya 300 juta. Enggak, jadi tetap ya, enggak ya. Mending nabung aja Pak daripada pakai uang yang enggak baik. Iya, jadi mudah-mudahan ini ya dipegang ya janji-janjinya ya. Karena suatu saat Anda akan mengalami hal-hal seperti itu ya. Terutama ketika memegang kekuasaan, bisa jadi Anda sendiri yang bermain kita, tapi memang itu hal berat. Jadi BPOM sendiri sudah memang mengadakan kerjasama usaha macam-macam yang tadinya beberapa psikotropik udah dijual online, udah mulai berkurang, tapi tetap masih ada. Tadi kan bagus juga Sekar memastikan kerjasama antara yang resmi seperti Halodoc atau yang lain-lain munculnya dengan distributor agar terjamin. Jadi kalau kita pesan dari sana dia akan terjamin. Yang jadi masalah kalau dari marketplace yang lain gimana? Juga akan didorong kerjasamanya ya kayak gitu ya Sekar ya, berarti ya harus yang terdaftar di dalam situ. Jadi yang menjual obat hanya yang terdaftar ya. Jadi nanti peraturannya berarti distributor boleh menjual online kayak gitu ya dengan kerjasamanya. Kayak gitu ya Sekar ya. Wow. Itu menarik loh idenya, beneran menarik loh. Karena kalau sekarang kan belum bisa gitu kan, belum bisa. Kalau distributor bisa ngejual online, berarti nanti apotek bisa beli online juga tanpa harus berhubungan dengan distributor. Wah, itu jadi keren itu. Jadi perdebatan sangat panjang sekali ya. Idenya tapi bagus. Ini saya kutip sedikit ya. Wah, ini ide dari mahasiswa Unila. Wah, idenya bagus. Di luar ini ya, out of the door ya. Out of the box ya. Out of the box bagus solusinya, tapi masih membutuhkan dengan perlu penyesuaian yang lain ya. Penyesuaian lain tadi ya, kalau distributor bisa bekerja sama dengan ini, pasti nanti akan runtutan panjang di bawahnya. Bagus tapi oke, ada yang lain? Izin berpendapat Pak. Wih, ya Muzaffar lagi. Sip. Ya mungkin ini sih Pak, solusi untuk obat palsu tadi sih. Jadi ini ya Pak ya, saya tadi lagi mencoba memikirkan kenapa orang-orang yang memalsukan gitu. Jadi itu tuh seperti mungkin ini Pak, dengan memalsukan itu dia dapat keuntungan yang lebih banyak gitu. Jadi solusinya kalau dari saya, kita bisa mengoptimalkan pasarnya Pak. Jadi kita nggak kasih mereka tuh dapat untung yang gede. Jadi kita tekan harganya sebisa mungkin gitu Pak. Jadi gimana ya Pak bilangnya? Kalau mereka tidak mendapat keuntungan besar gitu kan, ngapain mereka susah-susah malsuin gitu. Jadi kalau kita tekan harganya, istilahnya mereka jadi kehilangan minat gitu untuk memalsukannya gitu sih Pak. Iya, kalau tekan harganya terus tapi obat itu laris, gimana? Terkadang pemalsu itu tertarik karena obat itu laris kayak gitu. Jadi tekan harganya laris kayak gitu. Jadi keuntungannya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, gimana itu Mas? Bagus menekan keuntungan supaya dia tidak ada minat untuk ini. Cuman masalahnya ketika obat itu adalah, biasanya obat dipalsukan itu obat-obat yang laris ya biasanya ya. Dengan keuntungan sedikit aja lama-lama jadi bukit kayak gitu. Gimana tuh jadi? Dia tetap malsuin jadinya. Marginnya udah kecil. Apalagi obat yang mahal, atau bukan hanya obat ya, misalnya produk-produk OTC kosmetik juga ya. Misalnya sabun cuci muka ya, kayak gitu kan banyak dulu. Misalnya Pond's ini juga masih dipalsuin ya, produk-produk kecantikan karena marginnya lumayan besar ya. Tapi tadi Muzaffar memberikan ide lain, marginnya dikecilin kayak gitu ya. Berarti dari distributor, anggaplah kita obat generik ya, misalnya obat generik dikecilin kayak gitu. Jadi tidak tertarik gitu kan. Tapi ternyata apa?
semakin dikecilin juga ada banyak komen juga karena dia ada pasarnya sendiri lagi ternyata. Kayak gitu bentuknya. Ya, jadi gitu. Gimana? Zafar mau ini? Izin berpendapat lagi ya Pak. Mungkin selain dari pasar itunya bisa juga dari menekan dari harga ini Pak. Produksinya. Jadi kalau bisa harga produksi obat yang asli tidak terlalu jauh dengan obat palsu gitu Pak. Jadi lebih apa ya Pak ya? Istilahnya kita sebisa mungkin menghilangkan minat pemalsuan gitu Pak kalau bisa dengan menekan harga tadi itu. Iya. Jadi kalau menekan harga produksi, masalahnya kalau pemalsu itu kan nggak ngeliat harga produksinya langsung dia di situ kan. Terkadang pemalsuan itu cuma repackaging, ya repackaging kayak gitu kan ya. Jadi mereka bisa memasukkan sendiri. Tapi nggak apa-apa, intinya bagus dari permainan karena harga. Bisa juga misalnya ada yang pemerintah sudah berusaha menetapkan harga eceran tertinggi, tapi sampai sekarang harga eceran tertinggi juga lewat kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Agak sulit ya. Oke, bagus Muzaffar, tapi sudah melihat dari sisi pandang lain juga dari sisi harga ya. Tadi ada yang dari hukum ya. Hukum itu benar penting sekali. Kemudian ada sisi harga, kemudian ada sisi keresmian, kemudian ada sisi kerjasama dari Sekar juga. Ada lagi nggak kira-kira yang berpendapat sebelum kita sebentar lagi mungkin akan selesai ya? Ini jadi ini ya, aktif keluar otak-otaknya ya. Otak-otak dari Kota Agung keluar ya. Jadi Muzaffar tertarik nih. Metode-metode yang berbicara tentang kayak gini-gini tertarik. Ya nanti dikembangkan bakatnya ya. Kemudian muncul ini ada lagi nggak nih? Tadi Anissa Salsabila tiba-tiba muncul ya. Dia lagi merenung, Faik cuman merenung. Faik mau berpendapat nggak? Pak izin berpendapat Pak. Iya. Mungkin kalau dari saya cuma mau mengkritisi dari sisi kemanusiaan aja ya Pak ya. Karena kemanusiaan. Mungkin ini kasus-kasus kayak gini harusnya balik ke kesadaran diri masing-masing gitu ya Pak ya. Mengingat bahwa negara kita gitu Pak, dilihat aja kayak orang yang melakukan kesalahan atau korupsi atau pemalsuan ini bahkan adalah orang-orang yang berilmu gitu Pak. Nah, jadi menurut saya hanya perlu kesadaran dari diri masing-masing, perlu ditumbuhkan aja gitu Pak. Seperti apa ya Pak? Penanaman moral aja sih Pak. Ya kayak ya kalau gitu tuh banyak oknum yang dirugikan gitu Pak. Bukan hanya konsumen, bahkan mungkin produsen asalnya gitu kalau dia melakukan penipuan, bahkan pemalsuan obat tuh bakal dampaknya tuh gede gitu loh Pak ke masyarakat luas gitu. Apa emang nggak kasihan gitu? Kadang suka sedih aja gitu Pak ngomong gimana ya Pak? Sedih aja gitu kalau manusia tuh nggak ada kesadaran dirinya buat apa sih Pak ke bermasyarakat kepada orang lain gitu Pak. Udah sih Pak itu aja. Iya. Ini sebenarnya pendapatnya yang saya tunggu loh di luar out of the home ya. Out of the home. Jadi sisi kemanusiaan sedikit lagi hampir sama menyentuh kepada lebih ke moral tadi ya. Moral nggak jauh-jauh nanti ujungnya keimanan ya. Iya benar nggak Dina? Ya Dina. Jadi lebih banyak kepada orang yang nggak berpengetahuan malah ya Dina ya. Iya. Jadi lebih baik kita nih nggak banyak tahu ya, sehingga kalau bukan gitu juga Pak. Oh gak gitu. Semakin banyak kita tahu semakin kita jadi penjahat ya. Kalau nggak dilandasi sama moral. Jadi jika Anda percaya pada ilmu pengetahuan seperti yang saya lakukan, Anda percaya bahwa ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi ya. Itu kata Stephen Hawking ya. Iya, jadi kamu menyimpulkan slide terakhir ini ya, Dina. Itulah yang saya tunggu-tunggu ya. Jadi kamu diam-diam merenung. Nah ini nih. Jadi jangan lupa kita nih belajar kode etik ya. Jadi kembali ke perenungan akhirnya kepada sisi kemanusiaan itu sendiri, balik kepada sisi moral, dan tidak lupa juga kita sebagai adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya. Kayak gitu ya. Karena semua yang diciptakan itu ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi ya. Ada batasan-batasan. Ada hukum biologi selnya ya kan kita jangan lupa kita belajar sains juga hukum biologi selnya ada
hukum pernapasannya ada, Pak Iqbal sesak napas kenapa kemarin. Tapi itu bagus semua. Baik, menurut saya pendapat kuliah ini sangat menjadi menarik sekali. Terima kasih ya, tadi berpendapat jadi sebagai penengah ya. Sebagai penengah dalam hal ini saya nggak bisa menilai benar atau salah bahwa dari kasus yang nasional seperti apotek saja masih menjadi tanda tanya tergantung titik pandang kode etik kita nantinya jika memandang. Kemudian isu global tadi dari telemedicine, penjualan obat online dan obat palsu, tentunya ternyata dari kuliah ini adik-adik mendapatkan jawabannya sendiri ya. Yang jawabannya adalah luar biasa ya, didapatkan meskipun dari artikel itu baru sedikit yang dibaca, tapi sudah ada ya dari 6D tadi, dari mana tadi. Kalau membaca akan lebih luas lagi. Baik dari tadi misalnya Elmira membatasi ya, membatasi penggolongan obat, itu salah satu kuncinya. Kemudian si Sekar dengan menegaskan kerjasama, itu juga kuncinya. Kemudian ada hukum dari ini, itu juga kuncinya. Dari harga juga bisa kuncinya, tapi agak berat ini, kita harus meneliti lagi. Dan itu semua berujung kepada sisi moral yang diungkapkan oleh Gina, menutup dengan sempurna dengan kata bijak dari Stephen Hawking yang sudah meninggal, seorang ahli fisika ya, yang tidak percaya Tuhan apa dia. Jika Anda percaya pada ilmu pengetahuan seperti yang saya lakukan, Anda percaya bahwa ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi, kayak gitu ya. Oke, demikianlah kuliah ini setidaknya membuka wawasan kita semua bahwa yang benar itu cuman yang dari atas, tapi kita harus membuat suatu pedoman ya, suatu pedoman supaya tidak lari dari mana-mana. Intinya suatu saat nanti kalau kalian ingin ada kesatuan, jangan berantem, terutama sesama lulusan Unila ya. Jangan berantem, selalu sayangi teman sejawat, karena belum tentu kalian akan menekuni bidang kalian ya, bisa jadi menjadi di tempat yang lain. Seperti Menteri Kesehatan kita bukan seorang dokter, dia adalah ahli nuklir, malah lari ke Menteri Kesehatan. Nah kayak gitu juga ya, dulu ada Menteri Perhubungan, seorang apoteker juga ada ya, jadi nggak harus ini. Dengan memahami ini kode etik apoteker, kemudian akan berseberangan dengan kode etik yang lain. Dan jangan lupa pesan Dina tadi apa Dina? Kemanusiaan ya. Keren. Keren. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada? Rizka Intan? Atau mau berpendapat terakhir? Bagaimana solusi dari semua ini? Sudah? Nggak ada? Karena waktu juga sudah tak terasa ya, ternyata mengalir sekali kalian membicarakan topik-topik yang kayak gini yang akan selalu dihadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari.